Jadi setelah 6 hari kita sideways sampai saat ini, tanggal 18 April persis teman-teman ya, kita kembali turun lagi seperti ini ya. Kita balik lagi dari level 40 setengah balik ke level 39 sekian lagi, dan kalau menurut gue sendiri, kalau misalkan kita jebol ke bawah breakdown dari level support ini teman-teman ya, let's say di bawah level 396 kita turun lagi, ini menurut gue kita bisa langsung all the way ke garis kuning ini minimal ya. Karena memang kalau nahan di 38 ini menurut gue sih, meskipun terlihat memang banyak support di daerah 38, menurut gue sih kita bakalan sell off-nya pasti kemungkinan besar akan jauh lebih besar dibandingkan yang ini. Dari yang level 43 ke level 39 ini. Ini kan sell off-nya juga dicicil ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang juga kayaknya belum selesai gitu ya. Penurunan BTC ini kayaknya belum selesai nih. Karena kita masih dicicil seperti ini, nggak ada satu volume kayak 4 jam langsung minus 6% contohnya seperti ini aja langsung minus 45% gitu ya. Ini kita lihat ini cuman baru minus 1% sekian, jadi masih pada sepersen sepersen semua ya, jadi masih dicicil dan memang ada potensi kayaknya Bitcoin masih belum bottom gitu. Sejauh ini gue masih tetap biarin trade gue running aja di sini ya, Bitcoin position long yang gue open dari level 38 yang mungkin gue bakalan close aja kalau misalnya gue lihat kita break dari level support yang satu ini, dan mungkin gue akan coba reopen dari bawah lagi. Jadi di sini gue buka trade posisi ini di platform BingX ya. Platform ini menawarkan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, jadi sejauh ini gue sih ngelihat pola yang kita alamin teman ya dari penurunan yang satu ini ya. Jadi kalau misalkan boleh gue gambarkan di sini, ini dari penurunan teman-teman, terus kita mantul sedikit di sini ya, kita koreksi sedikit, kita mantul lebih besar di sini, kita kembali terdam lagi teman di sini. Setelah itu kita sideways cukup lama dan saat ini kita kembali didam lagi. Dan kalau misalkan kalian perhatikan nih ya, garis seperti ini naik turun naik turun naik turun ini. Let's say kita urutin aja nih dari A B C D E A B C gitu ya. Kalian perhatikan pola ini. Ini menurut gua adalah versi pola yang lebih kecil dibandingkan dari yang satu ini teman-teman, dari yang 16 Februari ini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya ini agak cukup mirip juga nih ya. Kalau misalnya ini kita ukur sebagai A, lalu kita turun all the way sampai ke B di sini ya. Lalu kita mantul di sini teman-teman, kita mantul ini bisa dibilang C, sama seperti ini C ya. Habis itu kita terkoreksi sedikit ke arah D teman-teman di sini. Ini juga sama persis ke arah D. Kita mantul lebih besar lagi setelah itu ke arah E teman-teman di sini. Jadi sama persis di sini ke arah E. Kita backdam lagi kembali ke arah A di sini teman-teman ya. Jadi sama persis seperti ini ke arah A. Lalu kita mantul lagi, kita mantul kurang lebih setengah teman-teman, atau di sini bisa dibilang sideways. Ini bisa dibilang ke arah B, kita mantul ke arah B juga, dan ini saat ini kita balik lagi ke arah C ini teman-teman. Jadi balik lagi. So far sama persis polanya teman-teman di sini ya, A B C D E A B C. Ini cuman versi lebih gedenya aja. Cuman kalau yang satu ini versi lebih kecilnya. Jadi saat ini kita udah di momen penentuan C nih teman-teman ya. Jadi persis di momen penentuan C ini. Kalau misalkan yang lalu kan skenario dam yang terjadi dari tanggal 17 Februari sampai ke arah 14 Maret. Ini kan kita all the way naik ke atas teman-teman. Nah, apakah ini exactly dari C ini? Dari C ini kita bakalan all the way exactly naik ke atas lagi atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan sejarah sebelumnya sih kita dari sini udah mulai naik teman-teman ya. Ibaratnya kita udah ngehold support 397 ini cukup kuat. Kalau yang ini kita ngehold di level 376 ini cukup kuat, dan kita balik lagi all the way breakout teman-teman, maybe bisa ke level 50.000 berikutnya teman-teman ya.
Kalau misalkan ini bakalan playing out exactly the same, ya menurut gue kita minimal harus bisa breakout dari level 41,5 ini minimal teman-teman ya. Kalau bisa sih gue sih lebih berharap kita bisa balik ke atas trendline ini teman-teman, bisa ngebreak dari atas trendline yang ada di garis kuning ini, jadi balik lagi ke level 44.000 ini. Menurut gue udah konfirmasi kita bisa potensi next leg up ke arah 50.000 lebih teman-teman ya, atau bahkan langsung all the way ke level 55.000 gitu. Jadi minimal sih harus break dari atas triangle ini. Jadi so far ini polanya exactly playing out the same ya, versi kecilnya ini versi gedenya, semuanya sama persis sejauh ini teman. Dan break dari level C ini teman ya. Jadi kalau misalnya kita break dari sini, ini pasti cukup nggak bagus buat Bitcoin. Dan kalau yang saat ini, kalau misalnya kita break dari C ini pasti exactly nggak bakalan bagus buat Bitcoin. Karena the next potential support mungkin berada di level 36.000 sekian buat BTC di sini ya. Minimal ada di garis kuning ini ya sebagai support yang so far sih selalu lower high, supportnya ini semakin lama semakin tinggi. Dan kalau misalnya kita ketemu lagi mungkin ini bisa di level 36 atau 35an gitu ya. Kalau misalnya break lagi dan even break dari level 34 ini seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bisa aja kita all the way menuju ke level 31 atau mendekati psikologis 30.000 yang selama ini kita berkali-kali sudah sentuh teman. Ini kita sentuh di bulan Januari tahun 2021, bulan Mei Juni 2021, dan maybe potentially worst case scenario ya bisa tersentuh lagi di bulan Mei nanti atau mendekati akhir April nanti gitu ya, kalau misalnya kita break dari level C yang satu ini. Dan itu potensially juga menjadi opportunity atau waktu yang terbaik menurut gue buat kembali membeli Bitcoin lagi gitu. Jadi meskipun worst case, tetapi itu adalah best opportunity untuk mendapatkan diskon termaksimal Bitcoin. Jadi menurut gue ini adalah line terakhir yang saat ini harus kita hold temen ya. Kalian perhatikan so far exactly polanya sama. Apakah ini turns out akan playing outcome-nya bakalan sama seperti yang terjadi dari tanggal 16 Maret sampai 29 Maret. Kita kembali ke atas lagi kalau misalnya ini berhasil ya. Menurut gua ini ya cocok banget buat ngelong BTC kalau misalkan kita udah dikonfirmasi break dari atas segitiga ini kembali teman-teman, alias balik ke level 44.500 ini kembali. Jadi itu aja teman-teman, kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini benar-benar adalah support menurut gue ya, dan kita harus bisa ngehold di level support 39.600 ini. Pastinya semua berharap ke depannya harga Bitcoin juga bakalan cenderung naik ya. Potensially banyak banget expert yang bilang bisa menuju level 2M by the end of the year atau di pertengahan 2023 worst case-nya mungkin ya. Itu aja teman ya kok yang gue dapat sih dari baca-baca signal juga dari expert yang lain teman. Masih pada banyak yang berharap Bitcoin ini bisa ke level 1 sampai 2M gitu sampai nanti di tahun depannya. Itu aja teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.